Alamak. Cupid! Pyong hai! Kretek-kretek. Jadi materi kalian semester ini adalah Cuco dah. Hai, Cubis. Sore ini aku kedatangan sahabat aku. Aku mau sedikit tukar pikiran lah gitu. Ini temanku ini menjadi inspirasi buat aku. Sebelum aku perkenalkan sohibku ini, aku sedikit ceritakan tentang dia. Dia ini sebagai pengajar tari di sekolah-sekolah, juri di mana-mana. Tapi setelah COVID-19 ini, semua terhenti. Akhirnya dia mencari peluang yang lain. Peluang lain apakah itu? Hai Leni. Hai. Cipika-cipiki MKP dulu. Yuk. Mwah. Mwah. Halo Nek. Halo juga. Aku sebenarnya tahu ya, kamu kan kegiatannya tuh sebagai guru lah ya, guru penari di SD-SD, juri di mana-mana. Tapi dengan kondisi COVID-19 ini, mungkin pada akhirnya semua terhenti ya, Nek. Nah, kira-kira apa sih yang kondisi sekarang hampir 4 bulan COVID ini terhenti? Apa kegiatan kamu, Nek, untuk menghidupi ya kebutuhan kita sehari-hari lah? Ya, sebenarnya selama COVID 4 bulan ini pekerjaan aku terhambat sebagai guru tari eskul di sekolah-sekolah dan etc. Kemudian kadang-kadang juri tari, terus kadang-kadang kita mantuin make up penari kan. Tapi karena semua event dan segala macam itu nggak ada, ya saya berpikir, saya itu kan hobi masak ya, jadi saya coba-coba untuk berjualan makanan. Sebenarnya kalau berjualan itu saya udah lama menggeluti, sekitar 8 tahunan deh, tapi berganti-ganti jualan, berganti-ganti bentuk, jadi masih cari bentuk. Untuk COVID sekarang ini saya berusaha berjualan makanan online dari saya sendiri dengan medsos saya. Jadi saya share apa saja yang saya bisa buat, apa aja yang saya bisa bikin, dan alhamdulillah teman-teman mau mencoba makanan saya. Lumayanlah selama 4 bulan ini kami berjualan. Kemudian karena saya tinggal di Bekasi Timur, makanan-makanan itu semua diantar dengan anak-anak saya. Jadi istilahnya orang aman dan kita juga aman. Setelah pengantaran kita bersih-bersih kan. Jadi sekarang saya fokus banyak ke menjual makanan. Saya juga ada mencoba GoFood, gimana caranya. Terus kadang-kadang saya ada gelaran di depan rumah juga, ya gelaran kecil-kecilan. Tapi memang kalau gelaran makanan itu harus hampir tiap hari supaya orang kenal ya, maksudnya jangan sekali-sekali gitu. Tapi saya jualan di medsos itu sangat-sangat menguntungkan. Jadi kan kita order dulu 2 hari PO mereka, jadi saya buat sesuai orderan, paling lebihnya 2 paket lah gitu, jadi nggak banyak gitu kan. Jadi saya jualannya sistemnya seperti itu aja sekarang gitu, karena yang lain-lain kayaknya agak susah ya, karena banyak banget yang di PHK, yang dirumahkan. Jadinya saya pikir orang kalau barang-barang itu mungkin agak susah, jadi saya berusaha jualnya makanan aja deh, biar gimana pun kalau susah, namanya orang kalau makan itu pasti penting lah ya, karena untuk kebutuhan kan. Itu aja sih sebenarnya. Ya berarti hampir 4 bulan ya berdagang lah ya. Kira-kira gimana tuh hasilnya, Nek? Ya, kalau hasil itu relatif ya. Tapi menurut saya alhamdulillah itu membantu saya. Karena dari tabungan yang ada, kalau kita nggak olah, itu akan ketarik mau nambah. Tapi kalau dengan makanan itu kita berjualan, adalah untungnya biarpun 1.000-2.000, itu bisa kita kumpulkan, dan itu sangat membantu saya sekali. Dan saya harus bisa menikmati keadaan yang sekarang. Iya nih Len, ini mungkin sedikit aku mau minta pengalaman kamu lah ya, yang tadi kamu pernah bilang
berdagang itu hampir kurang lebih 8 tahun ya. Selain memang kegiatan kamu rutin sebagai pengajar di sekolah, juri, terus make up lah ya gitu. Nah, aku nih sebenarnya juga sama. Aku tuh kan juga pengajar lah ya, pengajar senam yang selama ini hampir 20 tahun juga aku mengajar gitu. Tapi kondisi COVID sekarang ini bener-bener aku rasakan aku stop juga gitu loh. Stop bener-bener hampir 4 bulan gitu loh. Ya baru pertama kali nih gitu loh, baru pertama kali aku merasakan stop kerja gitu loh. Terus aku mencoba nih kayak Leni gitu ya, mencoba untuk berbisnis lah, walaupun memang masih banyakkan macamnya Leni lah ya gitu, baru satu macam atau dua macam lah saya itu gitu. Nah aku pengen minta kiat-kiatnya kamu nih gitu loh, gimana ya gitu loh, untuk mencoba untuk sebagai pemula lah ya menghadapi bisnis ini gitu. Ya, sebenarnya kiat-kiat saya juga banyak belajar dari baca-baca ya, kalau ada di Instagram atau Facebook lah yang mereka juga lebih dahulu berjualan dari saya. Jadi kiat-kiatnya tetap harus semangat sih, menawarkan dagangan yang tiap hari, yang kadang-kadang saya juga sampai putus asa, tiap hari harus nawarin ya di sosmed gitu kan, mau nggak mau terus aja ditawarin gitu. Itu kadang-kadang suka membuat lelah, tapi kadang-kadang ya memang harus orang kita perkenalkan produk kita. Untuk 4 bulan ini saya fokus di beberapa makanan, tapi karena saya memang aslinya bukan istilahnya orang yang biasa masak banyak karena kecapean, jadi saya mengambil sikap bahwa saya harus ada berapa menu yang memang harus concern di situ aja, biar saya nggak repot gitu dan nggak capek juga ya gitu. Saya jual ketan dengan beberapa macam topping, kemudian memang dari pertamanya itu saya memang rendang gitu loh, jadi saya mengolah rendang dan ketan-ketanan gitu. Jadi bikin ketan satu toppingnya macam-macam. Kalau rendang juga lagi memang mau diseriusin gitu, jualan rendangnya gimana supaya orang menarik. Seperti itu aja sih sebenarnya, kita rajin menawarkan tiap hari, laku nggak laku, seneng nggak seneng, orang grup itu yang kita tawarin ya terus aja kita tawarin gitu aja. Berarti kuncinya satu ya, untuk pembisnis pemula, semangat ya. Oke. Nah, insya Allah aku semangat gitu. Nah, kan setelah mencoba dari tadi pengajar, akhirnya kita membanting ya gitu loh, jadi pedagang gitu gitu. Nah, apakah nanti dengan kondisi kembali normal, new normal lagi gitu loh, apakah yang dagang itu tetap dilanjutkan atau memang kembali lagi ke Leni ya sebagai pengajar, taris atau juri yang lain? Gimana tuh? Kalau nanti satu saat pastinya perubahan akan jadi lebih baik ya, terus kita bisa normal, bisa mengajar anak-anak sekolah-sekolah atau RPK nanti. Saya cuma berpikir begini, saya sudah memulai bisnis ini secara serius, jadi kalau saya tinggalin juga sayang. Nanti saya kan nggak tahu kedepannya ada apa lagi, nggak ngerti, kayak COVID ini kan juga mendadak dekat ya, terus saya langsung kelabakan harus bagaimana. Jadi saya mungkin belum bisa memutuskan apa, tapi saya jalanin dan pastinya nggak bisa saya tinggalin karena emang akan jadi serius gitu. Apalagi kita ada mau bekerja sama dengan orang gitu kan yang sudah serius mau bisnis sama kita. Sayang kalau misalnya dia serius, sayanya wah pada saat kesempatan ini aja gitu. Jadi mungkin insya Allah saya akan teruskan. Nah untuk mengajarnya nanti ya kita lihat lagi aja, karena kan kondisinya nggak tahu seperti apa ya. Kita itu kan orang lapangan yang kerjanya memang bertemu dengan anak gitu, dengan banyak anak gitu, dengan banyak orang ya. Nanti dilihat aja lah. Oke Leni, secara pribadi aku mengucapkan banyak terima kasih. Ya apalagi yang tadi tuh semangat banget Nek gitu ya. Oke, terima kasih meluangkan waktunya untuk kita berbagi cerita lah ya, sharing gitu. Nah itulah cerita sohib aku Leni. Oke, jangan lupa ikuti cerita-cerita kipis-kipis berikutnya. Dah.